Sudah terdisplay ya materi saya ya? Sudah, Pak. Sudah, baik. Jadi yang pertama akan saya jelaskan penjelasan praktikum penggunaan alat ukur radiasi ya. Sekali lagi saya tidak mengikuti di petunjuk, petunjuknya saudara baca sendiri karena sudah saya kirim ke saudara. Saya akan nyampaikan ini keterkaitan dengan alat ukur yang digunakan baik di alat ukur proteksi radiasi maupun alat ukur sistem pecacah. Nanti di dalam praktikum dengan saya nanti pengenalan alat ukur, bagaimana cara membacanya, bagaimana interpretasi datanya, kemudian ini saya jelaskan keterkaitan dengan beberapa menyangkut prinsip kerjanya, walaupun sudah dijelaskan di teori ADPR yang sudah didapatkan di semester 3 kemarin. Baik, kita mulai. Untuk dosimeter personil ini masuk pada alat ukur proteksi radiasi, monitor area, dan monitor kontaminasi. Dari alat ukur proteksi radiasi itu ada 3 golongan besar. Yang pertama adalah dosimeter personil, yang kedua monitor area, yang ketiga adalah monitor kontaminasi. Untuk dosimeter personil nanti akan kita lihatkan ke saudara saat praktikum. Ada dosimeter saku, ada film bed, ada TLD. Ini contoh dosimeter saku yang analog. Ini film bed, ini pocket dosimeter, TLD. Kemudian monitor area, ini ada surmeter, ini analog, ini digital. Nanti saya lihatkan juga yang analog dan digital. Kemudian monitor kontaminasi mungkin salah satu yang kita punya. Nanti ada yang jenis monitor kontaminasi itu salah satu cirinya adalah permukaan aktif dari detektor yang kita gunakan adalah diameternya itu lebih luas ya, karena untuk monitor kontaminasi dia menangkap kontaminan yang kita dekontaminasi cukup bisa lebih efisien, lebih banyak yang bisa tertangkap. Salah satu kita lihatkan nanti ada monitor kontaminasi permukaan, kontaminasi udara, monitor kontaminasi perorangan. Mungkin yang permukaan yang kita lihat. Untuk yang kontaminasi perorangan kita berkaitan dengan yang ini, yang ini kita belum punya ya, adanya di reaktor ya. Kemudian untuk kontaminasi udara di lab proteksi ada, nanti salah satu lah kita yang kontaminasi permukaan ini cukup untuk mewakili dari kontaminasi. Kemudian yang kedua alat ukur sistem cacah ini banyak digunakan, salah satunya nanti kita bicarakan di spektroskopi gamma. Nah, ini ada beberapa peralatan yang saya foto yang ada di lab kita. Itu ya. Nah, ini penjelasannya perorangan untuk alat proteksi radiasi itu satu perorangan. Dosis perorangan ini mencatat dosis radiasi yang telah mengenai secara akumulasi ya, akumulatif, bisa terkumpul pada kurun waktu tertentu. Oleh karena itu, setiap orang bekerja di radiasi harus selalu menggunakan dosimeter perorangan. Baik, apakah film bed, apakah TLD, apakah pocket dosimeter, monitor perorangan itu ya. Ini kalau TLD itu nanti harus harus dikalibrasi. Kalau TLD berapa bulan sekali ya? Ada tahu? Lupa dicatatkan TLD untuk harus dikalibrasi di lembaga pengkalibrator 3 bulan. 3 bulan betul ya, 3 bulan. Kalau nanti untuk yang pocket dosimeter berapa? Pocket dosimeter 1 tahun ya, seperti itu akan alat. Kemudian monitor area ini digunakan melakukan pengukuran tingkat radiasi suatu lokasi secara langsung. Ini bisa surmeter. Kalau surmeter dikalibrasi berapa bulan sekali? Kira? Surmeter? 1 bulan, Pak. Oh, salah kalau 1 bulan. 6 bulan. Salah, 6 bulan. Berapa? Salah. 1 tahun. 12 bulan. 1 tahun, Pak. Iya, saya pertanyaan bulan, berarti kan 12 bulan. 1 tahun, kalau bila 1 tahun ya, kalau surmeter ya. Nanti kita lihat untuk kalibrasi atau di lembaga kalibrator. Kalau di Batan ada lembaga kalibratornya adalah PT KMR di Pasar Jumat. Ini
Ini namanya karena udah ganti, saya sekarang namanya apa ya? Belum banyak berubah-berubah ya karena ada bergabung di BRIN ini beberapa nama berubah, tapi intinya di lembaga kalibrator dulu ketika MF. Kemudian 1 tahun ya, sekali lagi untuk yang mengkalibrasi untuk dosimeter perorangan ini 3 bulanan, monitor area surometer itu 1 tahun ya, termasuk monitor kontaminasi juga 1 tahun. Oke, materi dosimeter ini berapa? Ada yang untuk dosimeter saku atau pocket dosimeter atau pendos ya namanya ya. Bisa ada yang menjelaskan dosimeter saku, bisa pocket dosimeter atau pen dosimeter atau pendos. Ini bisa digital ya, bisa digital, bisa analog. Kemudian termometer dosimeter TLD, ini ada TLD dan RPLD, ini cuma bahannya aja beda. Ini sama termometer dosimeter ya. Kemudian ada film bed ya, film bed ini film bed. Kemudian kalau yang sekali lagi ini dikalibrasi untuk nanti adalah 3 bulan. Tapi kalau untuk yang dosimeter saku itu 1 tahun karena alat itu ya. Oke, kemudian ini contoh-contohnya ya. Ini yang di analog ya. Ini film bed. Ini untuk TLD, ini RPLD. Nah ini kemudian ini juga kalau yang ini digital ini bisa dipakai untuk surometer, bisa untuk pocket dosimeter, bisa ada suite misalnya. Nanti saudara juga saya displaykan ini, ada di lab kita. Ini ya berapa? Nah dosimeter saku ini. Sekali lagi untuk sebentar aku ada prinsip kerjanya, ini hanya poin-poin ya karena sudah dibicarakan di ADPR ya. Prinsip kerja sama dengan detection gas, ini mempunyai di charging untuk menolkan ya, ini ada chargingnya untuk menolkan. Ini akumulasinya kurang baik, tapi dia bisa langsung dibaca ya, keuntungannya bisa langsung dibaca. Kemudian kalau yang film bed, ini 2 bagian, ada filmnya, ada holder untuk filter-filternya ya. Ini selama film sebelum diproses ini terakumulasi ya, bisa dibaca akumulasi pakai densitometer ya. Semakin banyak radiasi yang mengenai, semakin menghitamkan film. Ini holder fungsi sebagai penyaring energi radiasi, ini pakai filter ini untuk film bed. Kemudian untuk yang TLD, termosensi dosimeter, ini bukan kristal ya. Ini kalau yang ini prinsip kerjanya seperti sentilasi karena dia proses sentilasi ya. Selama jangka waktu tertentu, maka ada alat bacanya, ada TLD reader ya. Ini lebih teliti dibandingkan dengan film bed ya. Ya, setelah diproses kita sudah. Kalau ini fungsinya juga dapat digunakan lagi kristalnya setelah dibaca. Jadi bisa dibaca lagi ya setiap saat kita kalibrasi, kemudian dicek untuk dibaca, dibaca lagi gitu ya. Kemudian untuk tera yang ini ya, gambar ini ya, gambar yang ini ya, tera ini namanya tera. Kalau yang ini bisa digunakan untuk fungsi sebagai personal dosimeter. Kemudian bisa digunakan untuk dosimeter ya, bisa untuk surveimeter, bisa digunakan untuk dosimeter. Ada suite ini, ada saklarnya. Ini lebih unggulnya bisa digunakan dua fungsi gitu ya. Ada suite untuk digunakan pasti dosimeter, bisa digunakan untuk surveimeter. Ini digital ya, kita punya ini. Nah itu kemudian untuk monitor area, ini ada surveimeter ya, ini yang di analog ya, ini analog, ini buatan ya, ini buatan beli ini dari luar ya. Ini kemudian ada surveimeter alfa beta, surveimeter beta dan gamma, ada surveimeter sinar X, surveimeter neutron. Kita nggak punya neutron karena
Ini di reaktor yang ada ya, alfa beta gamma punya ya kita ya, ada beta gamma ini. Kemudian detektornya pakai detektor CM ya, CM. Ini yang pengembukan aktifnya dibuka ya di end window namanya, di permukaan depan. Kalau yang ini permukaan aktifnya di samping atas side window ya, yang side window. Jadi dua macam detektor CM yang ada di pasaran, yang ada yang end window and yang side window. Nah, tolong perhatikan cara langkah sebelum memakai surometer itu. Perhatikan pertama, periksa sertifikat kalibrasinya, tanggal kalibrasinya, faktor kalibrasinya. Secara ideal, ini penting ini ya, perlu diperhatikan. Secara ideal, faktor kalibrasinya itu benar 1, ideal. Jadi kalikan 1. Tetapi pada kenyataan tidak banyak alat ukur yang mempunyai faktor kalibrasi 1. Nilai yang masih bisa diterima berkisar antara ringnya 0,8 sampai 1,2 ya, 1,2. D sebenarnya itu ada D terukur kalikan faktor kalibrasi. Jadi faktor kalibrasi sama dengan D sebenarnya dibagi D terukur gitu ya. Nanti ini ada rumus VK sama DS per DU. Itu yang pertama. Nanti kita berikan contoh untuk yang bagaimana menentukan berapa besarnya. Kemudian yang kedua, periksa baterai. Ini menguji satu daya apakah masih valid digunakan atau tidak. Kalau tidak ya harus diganti. Kemudian pelajari pengoperasiannya. Nah, kalau yang analog ada yang model faktor kali 1, faktor kali 10, kali 100 ya. Kemudian pelajari satuannya. Ada yang rongsen per jam, ada rate per jam, ada sifat per jam, ada milisifat per jam, ada CPM ya. Ini nanti kita lihat di konversinya saat saudara melakukan praktik. Konversinya seperti apa? Nanti saya buatkan data tabel ya, ngisi-ngisi di data tabel di situ. Kemudian faktor konversinya, kemudian ada alarmnya. Itu ya, jadi sekali lagi sebelum memakai volumeter ada periksa sertifikat kalibrasi, periksa baterai, kemudian pelajari pengoperasian dan pembacaannya. Nah, contoh ini ya, ini contoh yang digital. Ya, ini contoh yang digital, ini contoh yang analog. Ini kita ada di lab ya. Ini ada contoh yang analog, kemudian ini adalah sertifikat kalibrasinya. Sertifikat kalibrasi itu ada indikator kalibratornya. Misalnya indikator kalibratornya ini ada Pusat Teknologi Keselamatan dan Metrologi Radiasi. Ini adalah indikator kalibratornya. Faktor kalibrasinya, faktor kalibrasinya ada ini. Ini faktor kalibrasi pakai cesium 137 kali 100 1,06 kali 10 1,07 kali 1 1 ya. Tanggal kalibrasi ulang harusnya ini kan saya foto sebelum, masih lama ini datanya, sehingga ini yang ini sudah dikalibrasi. Ini kalau ini 0,4 April 2020. Katakanlah demikian ya, itu sudah tidak berlaku. Harus dikalibrasi ulang. Ini harus diulang 2 kali setiap bulan April tanggal 4 dikalibrasi, 2 kali kalibrasi. Ini kan sudah 22. Oh, April belum ya. Ya berarti ya sudah dikalibrasi, dikalibrasi lagi. Yang alat ini adalah 4 April 2022 gitu ya. Sekarang Maret, berarti tinggal berapa bulan harus dikalibrasi. Ini Bu Rizky yang koordinasi di lab kita. Kemudian alat ukur yang dikalibrasi itu telah habis masa kalibrasinya. Jadi kalau sudah 1 tahun habis harus dikalibrasi ulang. Mungkin ada penggeseran data atau penggeseran penunjukan, itu harus dikalibrasi karena menyangkut radiasi kan harus fix bahwa itu sudah terkalibrasi. Kemudian setelah diperbaiki, walaupun belum ada 1 tahun, kalau sudah sudah rusak, diperbaiki, katakan 7 bulan diperbaiki, ya tetap harus dikalibrasi ulang karena sudah ada penggeseran penunjukan misalnya. Kemudian kalau baru juga harus dikalibrasi. Kalau baru beli itu harus dikalibrasi. Kalau saudara nanti ada berapa mahasiswa alumni saudara yang pakai untuk
penyedia alat-alat ukur radiasi interferensi nuklir itu, dia juga menguruskan pembelian berapa plus kalibrasinya, sehingga saat kirim ke kita itu sudah terkalibrasi, ya. Nah, kalibrasi tahun berikutnya tanggung jawab pemakai, tanggung jawab yang punya. Kemudian apa namanya? Ini kalibrasi alat ukur yang alat ukur yang harus dikalibrasi ada 3, saya 3 kalibrasinya bisikan ini gitu ya. Kemudian penunjukan, ini contohnya ini contoh yang lebih jelas. Ini ada alat ukur digital ya, maaf analog. Ini adalah faktor kalibrasinya. Saya beri contoh yang lebih konkret ya. Nah, sekarang ini. Ini contoh hal yang untuk menguji kondisi satu data tegangan tinggi, ini harus ada posisi garis merah ini. Ini katakan ini, kalau nanti ini tidak dikemurahkan tegangan ini kan mensuplai tegangan tinggi, HV-nya. Katakan ini detektornya 500 volt ya atau 550. Kalau ini pada posisi tegangan suplai DC-nya itu katakan sudah di posisi tidak dicek baterai ini nggak turun, maka bisa mensuplai untuk mensuplai HV-nya kan bisa turun, maka dia HV-nya tidak 550 atau 500, maka dia turun, maka akan berpengaruh pada hasil pengukuran, karena kan detektornya pakai HV tertentu pada daerah plato. Kalau sudah di bawah daerah plato kan nanti cacahnya tidak sesuai. Nah, contoh misalnya, saya ini menunjuk pada posisi yang, kalau yang atas itu mikrosievert per jam ya. Kalau yang bawah satuannya milirongsen per jam. Ini kan 1/100-nya. Berarti 1 sievert itu adalah 100 rongsen kan? Ini ya, 4, ini 0,4. Betul ya? Ini 0,4, ini 4 mikrosievert per jam, yang bawah milirongsen per jam. Jadi kalau ini 4, ini 0,4. Berarti kalau gitu 1 sievert kan berarti 100 rongsen. Bisa dipahami enggak? Bisa, Pak. Bisa ya, oke, clear ya. Nah, sekarang contoh saya ini menunjuk pada angka 4. Ini yang saya merah ini menunjuk angka 4. Ya, yang atas angka 4, 4 mikrosievert ya, 4 mikrosievert. Tetapi saya di dalam melakukan pengukuran itu pada kalibrate rentang skalanya 100 ya, angka saya 100. Berarti harga sebenarnya berapa? Zena Manurung. Zena, dengar suara saya, Zena? Ya, dengar, Pak. Oke, baik. Saya mau melakukan pengukuran, nanti saudara praktikum, ini contoh nanti akan saya buat tabel begitu. Nanti Anda menunjukkan pada angka 4. Angka 4 ini ya, angka 4 ini yang merah ini angka 4. Saya pakai pengalinya 100. Harga sebenarnya berapa? Berapa Zena? Berapa milirongsen, berapa mikrosievert? Coba yang lainnya ngitung juga. Berapa Zena ya? Zena Manurung ya. Sudah bisa nggak? Belum paham nggak yang saya tanyakan? 400 bukan, Pak? 4 kalikan 100, 400. Ada yang bisa mengoreksi? Hampir betul. Harus dikalikan apa dulu? Asal harga sebenarnya. Belum betul, Zena. Bukan 400, tapi berapa? Yang lain, Bayu, Aji, Putra. Harus dikalikan apa lagi, Bayu?
Iya Pak, masih belum tahu Pak saya Pak. Tadi Oh, belum jawabannya sama tahu. kayak Zena juga. Oke, baik. Ada yang mau jawab? Saya Pak, boleh Sopo nyoba Pak. ini? Sopo ini? Hamam Pak. Hamam. Ini dikali yang tadi bukan Pak yang skala di sertifikat itu Pak. Dikalikan berapa? Yang 1,02 itu Pak. Dikalikan ini. Iya Pak. Nah, Bukan 1,02. Kalikan 1,06. Ya, Hamam ya. 1,06. Jadi kalau saudara menentukan dikalikan rentang skalanya 100, ya ini contoh aja ya. Kalian 100, jadi kalau faktor kalibrasi itu antara 0,8 sampai 1,2. Itu ya, clear ya. Nah, sekarang hasil dari hasil dari kalibrate di lembaga pengkalibrator itu ternyata didapatkan 1 untuk kali 100 itu adalah 1,06. Itu masih range 0,8 sampai 1,2, berarti diperbolehkan. Kali 10 adalah 1,07. Kali 1 bulan 1. Nah, sekarang harga sebenarnya itu adalah penunjukan dikalikan dengan skala, rentang skala, dikalikan faktor kalibrasi. Itu harga sebenarnya. Jadi jawaban dari Zena Manurung tadi mendekati, bukan belum benar, karena masih harus dikalikan faktor kalibrasi yang disampaikan oleh Hamam tadi. Jadi harga kalau saya contohkan 4, kita pakai rentang skala 100, berarti 4 kalikan 100, berarti 400, tapi masih dikalikan faktor kalibrasi 1,06. Gitu ya. Jadi hasil penunjukan kalikan rentang atau skala, kalikan faktor kalibrasi. Itu ya, semuanya cukup jelas penjelasan saya. Jelas. Supaya lebih jelas ada contoh yang kedua. Saya menunjuk pada angka 3 di bawah. Angka 3 di bawah loh ya. 3 kali ada titik itu bukan 3 loh ya. Berarti ini 0, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5. Sekarang saya menunjuk pada angka 3 yang posisi di sini. Nah, sekarang kalau sini menunjuk di sini 3 di sini, saya pakai rentang skalanya 10. Berapa harga sebenarnya? Arvin Hussein, Muhammad Arvin Hussein. Arvin, dengar suara saya? Iya, Pak. Oke, berapa harga ini pada sebenarnya? angka 3, Pak ya? Ya, angka 3 yang bawah. 3 yang bawah ini kan ada titik ini. Ya. Nah, agak titik ini berarti bukan 3, ini adalah 0,3. Ya, bisa dipahami semua ya, 0,3. Iya, Pak. 0,3 kalikan 1,07 ya, Pak. Terus kalikan berapa? Berarti harganya berapa, Arvin? Ini saya lihatkan lagi. Ah, betul. Ini 10, 0,7. Berarti berapa harganya? Jadi jelaskan berarti berapa ini? Yang 0,3 tadi. 30 dikali 1,07, Pak ya. Oke, baik. Kok 30? Harusnya berapa? Hah? Oh, nggak perlu, Pak ya, langsung 3 dikali 1,07. Iya, mengapa 3? Oh, karena, oh iya, Pak. Karena 0,3 itu pada. Iya, betul. Ini 0,3, ini bukan 3. Yang 3 yang atas. Ini kan tiga titik. Kalau ini kan titik 1, titik 2, titik 3. Ya, berarti ini 0,3. Iya, iya, Pak. Gitu ya. Baik, Pak. Arvin ya, jadi betul 0,3 kalikan 10 kalikan 1,07. Begitu juga yang lainnya, kalau saudara melihat di sini ya tergantung posisi di sini. Kalau yang atas ada cacat CPM, yang bawah mili ronsen per jam. Ini mengapa bahasa Indonesia karena ini buatan ini. Kali ini buatan kita beli dari luar. Itu ya, cukup jelas ya. Saya tanyakan ke Arvin tadi.
teman mahasiswa yang lain ada pertanyaan cukup jelas. Nanti saya di saat Anda praktikum, Anda membaca ini, tapi saya kasih sumber radioaktif, Anda hasil pencacaan berapa, pakai skala tertentu, kemudian Anda ukur berapa mikrosievert, kalau Anda konversi ke milirosen jadi berapa. Jadi melatih membaca dengan melihat kalibrasinya, kemudian masukkan ke tabel, kemudian bagaimana konversinya, gitu ya. Cukup jelas. Ada pertanyaan? Ini partisipan sudah 27, berarti sudah datang semua. Dominik, saya tanya Dominik lagi ini karena sering nggak masuk. Dominik nggak ada ini? Nggak ada juga. Ada Pak, Dominik ada. Ada, mana Dominik? Dominik? Di kolom chat Pak, mungkin jaringan beliau Pak. Oh, di kolom chat ya, saya baca di kolom chat. Karena saya yang sering nggak kelihatan terlambat saya kolom chat ya, chatnya. Kolom chat, oke, chatting, ada 3 ya. Hadir Pak, ini hadir nih nggak bisa open mic Pak, gangguan speaker. Oh, oke, tapi saat kuliah tadi belum ada. Oke, makasih. Tadi ada semua ya, belum ada. Oke, makasih. Oke, gitu ya. Cukup jelas ya. Ada pertanyaan? Kalau tidak lanjut. Nah, ini untuk pelajar penguasaan pembacaan, faktor pengalinya ada skalanya, perhatikan ada alarm, ini digital analog ini ya. Ini yang ini digital ya. Ini digital langsung menunjuk di sini. Ini yang digital, nanti kita lihatkan. Kalau digital nanti coba saya lihat kalau digital kalibrasinya berapa ini faktor kalibrasinya. Satu aja kalau digital untuk maaf. Sebentar ini ya 1 kali jadi hanya kali sesuai dengan peruntukan ini. Oke, ini digitalnya. Sekarang monitor kontaminasi. Ada berapa, ini nanti yang ada praktekkan, nanti saya lihat alatnya yang ada di lab proteksi nanti. Karena kalau yang monitor kontaminasi disimpan di lab proteksi radiasi, di lab bawah. Nanti saya minta untuk pinjam yang ada di lab, nanti kita tapi prinsipnya nanti kita buat cara-cara ukurnya nanti kita perkenalkan. Ini beberapa alat yang ini nanti kalau yang ini ada salah satu lah nanti kita praktekkan untuk pengenalan alat ukur kontaminasi. Ini ada yang digital, ada yang analog ya. Ini biasanya permukaannya besar kan ini, karena dia supaya bisa menangkap kontaminan yang lebih besar. Gitu penjelasan untuk yang pengenalan alat ukur radiasi. Ada pertanyaan? Kalau tidak, saya beralih ke yang kedua. Ada pertanyaan dulu enggak? Kalau enggak, saya jelaskan yang kedua. Oke, sudah terdisplay ya, Pak mahasiswa ya? Sudah, Pak. Sudah, oke, terima kasih. Oke, yang kedua, ini juga urutannya tidak sesuai dengan petunjuk. Saya konsep cara pengambilan data dan prinsip dasar dari spektroskopi gamma. Kalau di urutannya nanti silakan baca di petunjuk praktikum yang sudah kita kirim ke saudara. Ini masih STN ya, belum sempat saya rubah ini. Kita masuk ke dasar teori sampai alat, kemudian untuk langkah percobaan dia di petunjuk data pembahasan nanti apa yang harus Anda ambil gitu ya. Nah, identifikasi isotop dengan ya spektroskopi gamma ini nanti ada 2, saya dan Pak Karman ya, ada yang pakai MCA, ada yang pakai manual secara bin power modul. Agar bisa mampu memahami atau mampu teknik dasar penggunaan tenaga sinar gamma, melakukan nanti kita belajar tentang bagaimana kalibrasi energi,
Kemudian yang kedua, mengidentifikasi sumber radioaktif, sumber X. Dan saya punya sumber X yang tidak diketahui energinya, bisa kita ukur sumber energinya dengan kita melakukan kalibrasi, gitu ya, kalibrasi dengan sumber standar. Gitu ya. Ini sistem pencacah. Dulu pernah saya disiplinkan kalau di ADPR ya, kalau seingat saya kira tidak saya ulang, ada sistem diferensial dan sistem pencacah spektroskopi. Gambar ini dulu pernah saya jelaskan ya di ADPR ya. Sudah ya, Revinda ya, Revinda. Sudah, saya enggak saya jelaskan. Nanti ada pertanyaan saja, silakan Anda tanya. Oke, spektrum nuklir ada analis sumber dengan energi, ada sebanding, maka ada distribusi tinggi pulsa, maka dengan scanning tinggi pulsa, maka diperlukan spektrum. Nah, spektrum ini mau identifikasi isotop, ya, identifikasi isotop. Nah, ini sudah saya jelaskan juga, sudah saya ujikan di UAS kemarin. Ini saya kira ini sudah clear untuk ini adalah di CRO, di output. Ini output apa ya kalau gambar begini ya? Sudah saya ujikan loh. Output apa kalau Anda bisa melihat ini dari mana ini? Anissa, Suci. Terus Anda bisa melihat gambar ini kira-kira terdisplay di mana ya ini ya kalau di spektroskopi gamma ya? Anissa, ingat nggak? Lupa, Pak. Lupa. Angelina, Diva, ini gambar ini kalau Anda melihat bisa terlihat saat Anda di lab itu kira-kira melihatnya dari output dari mana ya? Dari spektroskopi itu ada detektor ya, kemudian ada ada PM, ada HP, ada linear amplifier, ada TSCA, ada counter, ada timer yang terpasang di pinpower modul. Nah, ini output yang terlihat ini kira-kira bisa terlihat itu kalau terdisplay di mana ini ya? Angelina Diva. Di MCA bukan, Pak? Oh, enggak di MCA ini. Nanti kalau di MCA yang sebelah kanan ini. Ini kan T fungsi tegangan, T fungsi tinggi pulsa. Kalau yang MCA itu cacah fungsi nomor kanal. Ya, kalau yang di MCA yang ini, yang gambar kanan, ini gambar di MCA nanti bisa terdisplay di MCA ini. Kalau yang gambar kiri ini, coba diingat, siapa yang tahu tinggi pulsa fungsi T, sumbu X-nya T, sumbu Y-nya tinggi pulsa itu berarti terdisplay di mana? TSCA, Pak. Oh, tidak, TSCA kan digital. Ini kan analog ini. Amplifier ya, Pak? Keluaran amplifier. Oke, betul, keluaran amplifier. Tapi keluaran amplifier ini bisa terlihat, kita harus melihat ini pakai alat apa? Betul, ini keluaran amplifier. Hamam, tahu nggak? Hamam Ahmad, bisa dengar suara saya? Nah, outputnya ini benar tadi, jawaban tadi ini adalah keluaran amplifier. Kalau keluaran TSC itu digital, keluaran amplifier itu kan analog. Nah, ini bisa kalau yang kanan, ya, yang kanan, ini kan ini terlihat tadi jadi jawab Revinda tadi ya. Ini adalah keluaran MCA bisa terdisplay ini, channel fungsi nomor kanal. Tapi kalau yang tinggi pulsa fungsi T ini waktu ya, tinggi pulsa ini keluaran amplifier betul. Tapi ini bisa terlihat, kalau Anda bisa melihat ini di mana, Mas Hamam Ahmad? Bisa terlihat ini, bisa dilihat ini, nanti di lab. Di mana kira-kira? Bisa terbaca di dalam kita, oh ini posisi peak-nya ini sekian volt. Ini bisa terbaca di mana ya? Mas Hamam, tahu? Lupa, Pak. Lupa. SCA bukan? Terlihat di SCA. Bukan. Jadi input dari SCA itu kan output dari linear amplifier. Output linear amplifier itu analog atau digital? Output linear amplifier itu analog atau digital? Analog, Pak. Analog. Pak. Nah, masuk ke TSCA, output dari TSCA itu analog atau digital? Digital, Pak. Digital, oke. Sekarang ini analog atau digital? Yang gambar kiri ini? Analog, Pak. Analog.
sekarang ini bisa terlihat, kalau saudara nanti di lab, ini bisa dilihat di mana? Anda bisa melihat gambar ini di mana? Yang tahu, mahasiswa? Salah nggak apa-apa, belajar kok. Jawab. Dominik, bisa jawab nggak? Osiloskop bukan. Oke. Cinta Wulandari. Cinta? Bisa saya lihat di mana gambar ini? Walaupun nanti gambarnya tidak persis Gaussian gitu ya, mungkin nanti semi Gaussian loh ya, karena alat itu susah kalau Gaussian gitu, mungkin nanti semi Gaussian mungkin nanti terlihat. Ini terlihat di mana ini ya? Terlihat di CRO. Nanti kita buktikan ya. Anda dari output dari linear amplifier di samping masuk ke TSCA, saudara pakai TBNC ya, pakai TBNC Anda masukkan pakai kabel koaksial, kemudian output dari amplifier itu yang satu masuk ke TSCA, karena TBNC kan bisa mencabang itu. Yang satu Anda masukkan ke alat ukur nama katoda ray oscilloscope CRO. Nah, Anda masukkan ke CRO, ini akan terlihat tergantung dari tapi nggak Gaussian gitu ya, mungkin agak semi Gaussian nanti CRO. Kira-kira kalau begini ini yang tebel ini menandakan apa? Siapa yang tahu ya? Ini kalau ini benar-benar ada dari sumber radioaktif loh ya, sumber radioaktif output yang dari sumber radioaktif ada detektor NiTl, kemudian atau kan detektor yang bisa mendifferent energi, kemudian ada AV-nya yang untuk mensuplai detektor, ada PM-nya, ada linear amplifier, di outputkan melalui TSC, yang satu masuk ke CRO. Ini kalau begini ini kita kira-kira sumbernya single peak atau double peak atau multi peak kalau gambarnya seperti ini. Siapa yang tahu? Ini adalah single peak. Ini single peak. Ini kalau ini saya transfer ke sini seperti ini gambarnya. Ini katakan cesium 37. Cesium itu berapa energinya? Single peak ya. Berapa energinya? 662 kilo elektron volt. Nah, maka ini pada window-window yang saya merah-merah ini dari awal sampai titik akhir ini saya katakan ini cacah tinggi pulsa 1 ini pada cacah tertentu, cacah kedua ini kan pakai diskriminator, ini pakai TSCA. Kemudian sampai ke sini kalau pakai TSCA ya harus di manual, tapi kalau pakai MCA ya masing-masing window ini tergantung. Berarti katakan contoh simple sederhana ya, saya punya MCA 1 kilobyte. 1 kilobyte itu berapa bit ya? 1 kilo, siapa yang tahu? 1 kilo pernah kan saya diskusikan dulu. 1 kilo berarti 2 pangkat berapa? 1 kilobyte. Aflia lam 1 kilobyte itu berapa ya? Aflia, dengar suara saya? Pak. Nah, berapa? 1 kilobyte itu berapa bit? Dulu Pak Ciwok ya, elektron digital ya. Berapa ingatnya? 1 kilobyte. 8.000 bit ya, Pak. Masuk 1 kilobyte 8.000? Belum betul. Dikri berapa? 64 ya, Pak. Hah? Belum betul. Rahmat Farkan Habibi dengar suara saya? Rahmat tadi katanya keluar, Pak. Rahmat. Keluar. Jaringannya, Pak, bermasalah tadi. Jaringannya ya, oke. Coba masuk lagi. Ya, Ruth Anastasia. Berapa Ruth? 1 kilobyte. 1024. Oh, betul. Ruth Anastasia, 1024 ya. Berarti 2 pangkat 10, berapa? Pak.
Iya, 2 pangkat 10. Jadi harus ingat ya, 1 kilobyte adalah, benar turut Anastasia itu, 1 kilobyte adalah 1024. 2 kilobyte berarti, berapa? 2 kilobyte berarti 2 kalinya berarti 2048 dan seterusnya itu. Berarti kalau 1 kilobyte katakan misalnya ideal, standar nuklir introduksi modul, standar NIM, itu output linear amplifier maksimal berapa? Berapa, ayo? Siapa yang tahu? Standar NIM output linear amplifier 10 ya, Pak? 10 volt. Oke, makasih jawabannya. 10 volt. Berarti kalau 10 volt, kalau 1 kilobyte, 1 kilobyte berarti kan 1024, berarti ya gampangnya saja kan 10 milivolt dalam setiap window, 10 milivolt ya, kurang ya 9, berapa ya, katakan 1000 berarti 10 milivolt. Berarti setiap window ini, setiap window ini adalah 10 milivolt karena 10 volt dibagi 1024 sekitar 10 volt kurang sedikit, 10 volt lah gitu ya. Berarti window ini 10 volt. Kalau Anda bagi ini berarti N1, N2 sampai NN cacahnya itu Anda plotkan di sini. Kalau plotnya ini berarti yang tebel ini menunjukkan pada efek fotoelastrik di sini. Efek fotoelastrik di sini berarti ini adalah peak dari cesium 137 tadi. Kalau transfer dari output amplifier ini kemudian masuk ke, kalau MCL langsung multi channel analyzer, kalau itu masuk ada terdisplay ini. Ya, terdisplay ini contoh saja. Nanti kalau nanti ada apa namanya, nanti ada ini lebar atau atau sempit, itu tergantung dari resolusi dari detektor yang kita pakai, resolusinya. Jadi kalau detektor ada ciri khasnya, ada resolusi, ada efisiensi ya. Resolusi, ada efisiensi. Dulu pernah ceritakan itu ya. Jangan lupa ya, itu efisiensi harus di review lagi ya. Ya, ini sudah saya ucapkan kemarin. Untuk ada pertanyaan dari sini. Nah, nanti salah satunya untuk praktikum saudara itu ada sumber-sumber standar yang kita pakai yang tahu energinya. Kemudian kita ada sumber X, Anda mengidentifikasi sumber X itu energinya berapa. Nah, kalau energi diketahui dengan grafik regresi linear dari yang sudah ada, kalau yang pakai MC sudah otomatis bisa dimasukkan di mengkalibrasi, tapi kalau yang secara manual nanti harus Anda membuat regresi dengan data-data itu buat Anda buat apa namanya, karena kan itu perubahan tegangan diskriminator di TSCA. Nah, itu nanti akan ketemu berapa pada cacah tertinggi pada tegangan diskriminator tertentu, kemudian Anda plotkan, kemudian Anda beregresi pada sumber X yang tidak diketahui itu kan pada tegangan tertentu. Nah, maka masukkan ke regresi linear, masuk ke ini energinya sekian. Kalau energi diketahui, Anda pakai tabel radioisotop, maka diketahui isotopnya apa. Nanti ini dikalibrasi pakai 2 sumber standar aja, misalnya pakai cesium, energinya 662, kemudian pakai kobalt kan double peak kan, kobalt energinya berapa dan berapa ya? 1,17 sama 1,33, Pak. Oke, baik, makasih jawabnya. Benar ya, 1,7. MEF, KEF. Satuannya kalau koma berarti MEF atau KEF? Tadi MEF, Pak. MEF, oke betul. 1 MEF 10 pangkat 3. Oke, makasih. Oke, Ida tadi ya? Apa Ida? Siapa? Saya jawab tadi. Diva, Pak. Oh, Diva. Oke, makasih Diva. Oke, makasih. Itu ya, ada pertanyaan dari sini? Oke, ada pertanyaan. Kalau tidak, saya anggap ini paham ya. Oke, sebentar. Ada yang boleh atau tanya, silakan.
Kalau tidak kita lanjut, kemudian kalau ini menghitung aktivitas yang tempat saya, yang saya nanti dan tadi yang mungkin di tempat Bu Rizky atau Pak Karman nanti ya, lihat di tunjuknya ya. Tapi kalau menghitung aktivitas sampel, prinsipnya ada sampel, R sampel, efisiensi standar, dan kan P-nya itu probability ya, probabilitas. Tahu ya probabilitas ya, kalau ada sampelnya nanti R sampel, R standar kalikan ada standar. Ini saya kira rumus simpel yang Anda tinggal masukkan aja. Spektroskopinya ini nanti kalau Anda pakai akuspek, pakai NCA komputer langsung dari amplifier Anda, ini sudah satu set ya. Kalau yang punya untuk yang ini nanti, ini yang CDTI Bu Rizky yang CDTI nanti. Nah, ini spektrum energinya. Kalau yang dipakai multimeter MCA nanti langsung bisa terdisplay, bisa lihat FYM-nya, bisa lihat kalau FYM kita ketemu kan resolusinya ketemu. Kalau resolusi kan FYM per energi peak ya maksudnya ya, kalikan 100%. Itu ya. Kalau ini fungsi energi ya. Kalau energi ini contoh aja misalnya untuk 100 keV R-nya 14%. Satu map ada 7% ini bisa pada posisi saudara nanti di spektroskopi pakai MCA. Ini kalau Anda menghitung resolusi untuk bisa pakai channel ya, bisa pakai kev ya. Kalau pakai channel ya channel bawah, kalau ini kev juga. Kalau ini sempit atau lebarnya FEM tergantung resolusi dari detektor yang kita gunakan. Macam-macam ini. Kalau kalau detektor semikonduktor biasanya ini sempit, sehingga untuk mendifferent energi yang berdekatan akan lebih baik pakai detektor semikonduktor dibandingkan dengan detektor NITR karena dia resolusinya lebih bagus. Maka membedakan peak-peak yang berdekatan akan lebih bagus. Tuh, ini oke. Ini kalau untuk kalau Anda menghitung cacah untuk hasil itu kan harus cacah netonya, maka cacah neto adalah cacah gross dikurangi cacah background. Cacah background itu mencacah belum ada sumber radioaktif, Anda mencacahkan ada sumber radioaktif latar, itu nanti kemudian Anda nyacah sampel, maka perhitungannya pada cacah neto. Nah, kalau Anda pakai MCA bisa Anda langsung pada cacah area ini bisa pakai region of interest ya, langsung di ROI ya, pakai urusan bisa. Nanti akan diberitahu untuk bagaimana cara ROI ini nanti di lab ini ya. Ini alat dan bahan saya kira ada di prosedur, ada di petunjuk masing-masing. Ini tidak prosedur masing-masing petunjuknya, silakan baca sendiri. Percobaan resolusinya Anda baca sendiri tergantung dari petunjuk yang sudah kita bagikan. Ini untuk untuk resolusi energinya, kalibrasinya sudah ada contoh-contoh ini contoh saja ini kalau kita mengkalibrasi energi, nomor kanalnya, kemudian ini energinya tertentu, nomor kanal tertentu, maka bisa bisa dibuat grafik ya, grafik energi fungsi nomor channel. Kemudian sehingga ada persamaan regresinya. Kemudian ini linear nanti ya. Kemudian nanti kita tentukan sumber X-nya berapa, energinya diketahui pada nomor kanal tertentu. Nah, masukkan ke persamaan akan ketemu energinya. Kalau energi ketemu di tabel isotop akan muncul. Di file di komputer ada nanti tabel isotopnya. Kemudian kalau untuk kalibrasi efisiensi, ya ini cap berapa cacahnya masing-masing untuk energi tertentu, maka berapa berforal Anda masukkan di sini. Kemudian dibuat satu grafiknya. Kalau yang ini nanti pada posisi energi lebih besar, maka efisiensi lebih tinggi atau lebih rendah ya. Kalau dari data ini nanti dibuat grafik energi fungsi efisiensi itu. Kalau energinya lebih tinggi, maka efisiensi lebih rendah atau lebih tinggi? Rendah ya Pak.
lebih rendah. Ya, betul, lebih rendah. Nanti buktikan aja saat Anda praktikum. Itu kemudian ini kalau ini dulu ini dulu saat tahun kemarin untuk yang online ya, besok kan offline ya. Jadi silakan Anda di petunjuk, nanti kita berkunjung saat saudara praktikum di lab. Saya kira itu penjelasan yang kedua yang dapat saya sampaikan. Ada 1 jam cukup saya kira untuk penjelasan praktikum ini. Mungkin ada yang ditanyakan, boleh. Nanti kan sebelum praktikum juga kita beri informasi penjelasan juga untuk mengoperasikan alatnya ya. Ada pertanyaan? Nanti saya share di grup untuk bisa dibaca sambil saudara membaca petunjuknya ya. Jadi ini Anda baca, petunjuk sahabat Anda baca, nanti kita diskusikan lagi kalau ada sesuatu yang perlu ditanyakan di lab besok ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan kita cukupkan sekian penjelasan saya. Kemudian nanti di hari Senin yang akan datang sesuai jadwal dari asisten yang berikutnya penjelasan 3 minggu, Bu Ayu, Bu Rizky, dan Pak Karman. Kemudian setelah itu selesai, kalau kita belum bisa ke lab, itu belum UTS ya. Nanti kita buat soal tes ya. Guys, nanti baru kita mulai praktikum. Jadi jadwal itu saya geser nanti. Kita geser setelah UTS baru kita praktikum ke lab. Tapi pas hari Seninnya nanti tetap kita ada jadwal itu. Nanti kalau pas setelah selesai penjelasan ada tes. Kalau masih ada waktu sebelum UTS nanti kita isi untuk mungkin bagaimana pengambilan data dan sebagainya nanti supaya tidak vakum. Gitu ya para mahasiswa. Ada yang bertanyakan, ini yang belum hadir nanti saya infokan ke asisten yang lain karena ini kan harus masing-masing asisten untuk dibagi 999 untuk mengabsen dari peserta di setiap pertemuan. Oke, ada pertanyaan? Belum ada. Belum ada. Oke, kalau belum ada, terima kasih atas perhatiannya. Karena ini masih banyak waktu, silakan Anda ada tugas saya, bisa Anda memulai ya. Ada tugas makalah di interaksi nuklir dan makalah di keselamatan dan keamanan. Tadi bisa Anda mulai untuk membuat atau mencari referen yang ada. Lebih banyak yang Anda baca referennya, maka makalah akan lebih bagus karena pembahasannya akan lebih luas di situ ya. Dan referen Anda tampilkan di dalam tulisan saudara supaya kita tahu Anda referen. Itu saya kira kalau tidak ada, saya cukup terima kasih. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Ya, baik, makasih. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama Lid ya. Ini langsung nanti saya kirim ke grup ya. Baik Pak. Oke, baik, makasih. Yuk, Lid ya.